Banyak orang berpikir memberi uang kepada orang yang membutuhkan adalah tindakan mulia. Tapi ada sisi lain yang perlu kita perhatikan. Baru-baru ini seorang influencer bernama WS menjadi viral karena kebiasaannya membagikan uang kepada orang-orang. Meskipun niatnya baik, tindakan ini justru bisa membentuk mental miskin dan sikap pengemis pada orang-orang yang menerima uang tersebut. Mental miskin adalah sikap atau pola pikir yang selalu merasa kekurangan dan mengandalkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang yang memiliki mental miskin seringkali merasa tidak mampu untuk berusaha sendiri dan lebih memilih untuk meminta-minta daripada bekerja keras. Hal ini bisa menjadi masalah besar dalam jangka panjang karena mereka tidak akan pernah belajar untuk mandiri dan mengembangkan potensi diri mereka. Ketika seseorang seperti WS ini membagikan uang secara cuma-cuma, orang yang menerima uang tersebut mungkin merasa senang dan terbantu untuk sementara waktu. Namun jika hal ini terjadi terus-menerus, mereka bisa terbiasa dengan mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus bekerja. Lama-kelamaan, mereka mungkin akan merasa bahwa meminta-minta adalah cara yang lebih mudah daripada bekerja atau berusaha untuk mendapatkan uang. Perilaku ini bisa berdampak negatif pada masyarakat. Jika banyak orang mulai berpikir meminta-minta adalah cara yang efektif untuk mendapatkan uang, maka akan semakin banyak orang yang menjadi pengemis. Ini bisa menciptakan masalah sosial yang lebih besar, seperti meningkatnya jumlah pengemis di jalanan, ketergantungan pada orang lain, dan kurangnya motivasi untuk bekerja dan berusaha. Sebenarnya ada banyak cara lain yang lebih baik untuk membantu orang lain yang membutuhkan tanpa harus memberi mereka uang secara cuma-cuma. Misalnya, kita bisa memberikan pelatihan keterampilan atau membantu peluang kerja bagi mereka. Dengan cara ini mereka bisa belajar untuk mandiri dan mengembangkan potensi diri mereka. Selain itu, kita juga bisa memberikan bantuan berupa barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, atau peralatan sekolah yang bisa langsung dimanfaatkan tanpa mempengaruhi mental mereka. Kita juga perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk meraih kesuksesan jika mereka diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Daripada memberi uang secara cuma-cuma, lebih baik kita membantu mereka untuk menemukan potensi diri mereka dan memberikan motivasi untuk berusaha lebih keras. Misalnya, kita bisa memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, atau membuka program pelatihan kerja bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan. Banyak orang yang sukses berasal dari latar belakang yang sangat miskin, tapi mereka bisa meraih kesuksesan karena memiliki tekad yang kuat dan berusaha keras untuk mengubah nasib mereka. Contohnya adalah Jack Ma, pendiri Alibaba yang pernah ditolak berkali-kali sebelum akhirnya sukses besar. Mereka semua adalah bukti bahwa dengan tekad dan usaha siapapun bisa keluar dari kemiskinan dan meraih kesuksesan. Jadi alih-alih membentuk mental miskin dengan memberi uang secara cuma-cuma, kita perlu berpikir lebih jauh tentang bagaimana cara terbaik untuk membantu orang lain. Nah, soal orang yang suka minta-minta, memang kita perlu bijaksana dalam memberi bantuan. Jangan sampai kita malah membuat mereka jadi bergantung dan tidak mau berusaha. Lebih baik memberikan bantuan yang sifatnya memberdayakan, misalnya memberikan modal usaha kecil, memberikan pelatihan keterampilan, atau membantu mereka mencari pekerjaan. Di era media sosial sekarang ini, tak jarang kita melihat berbagai cara yang dilakukan oleh influencer untuk menarik perhatian dan meningkatkan jumlah pengikut mereka. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah dengan memberikan uang atau hadiah, tetapi dengan syarat tertentu, seperti harus mengikuti akun TikTok mereka. WS misalnya menjadi viral karena sering membagikan uang kepada orang-orang di jalan dengan syarat mereka harus mengikuti akun TikTok miliknya. Meskipun tampak seperti win-win solution di mana penerima mendapatkan uang dan influencer mendapatkan lebih banyak pengikut, metode ini juga memiliki dampak yang perlu dipertimbangkan lagi. Ketika seseorang memberikan uang dengan syarat yang harus mengikuti akun TikTok mereka, ini bisa memperkuat mental miskin dan mental pengemis pada penerima. Mereka mungkin mulai berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah hanya dengan mengikuti akun media sosial tanpa harus bekerja dan berusaha lebih keras. Selain itu, metode ini juga bisa menciptakan ketergantungan pada bantuan orang lain dan mengurangi motivasi untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri. Orang-orang yang terbiasa mendapatkan uang dengan cara ini mungkin akan kehilangan semangat untuk berusaha dan lebih memilih cara instan yang ditawarkan oleh influencer. Padahal kemandirian finansial dan kerja keras adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan influencer yang menggunakan metode ini. Mereka mungkin memiliki niat baik untuk membantu orang-orang yang membutuhkan sambil membangun karir mereka di media sosial.